Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita sudah sampai ulangan seri yang ke-94 ya. Latar belakang bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir, diinstruksikan untuk hidup dalam kesucian dalam waktu 1 bulan. Dan dipersiapkan masuk tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan kitab ini mencatat kata-kata terakhir Musa melalui 4 khotbah, ya, 4 khotbah Musa. Kenapa kitab ulangan ditulis? Karena kuncinya di sini ada pembaharuan. Pembaharuan apa? Perjanjian Musa. Karena generasi baru mau masuk tanah perjanjian, tapi mereka belum dengar perjanjian Musa di Sinai, perjanjian Taurat Tuhan itu ya. Ayo kita baca ayat kuncinya, pasal 6 ayat 4 dan 5, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Pelajaran namanya Walk Through the Bible, berjalan melalui Alkitab, menggambarkan ulangan ini dengan satu frasa ya. Duet, berdua. Hukum yang pertama di Sinai dan hukum sekarang di Moab berlari bersama-sama dengan saya. Kita masih di ulangan pasal yang ke-33, tapi bagian yang terakhir, transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, dan kita sudah sampai di sini. Ulangan pasal 33, Musa memberkati bangsa Israel. Ya. Ayo kita baca nas kunci pasal 33 ini 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Nah, berkat Musa, kita lihat yang bagian yang pertama itu pendahuluannya ya, tentang prosa pujian. Nah, yang kedua, kata-kata berkat ini berisi pujian, praise, memuji Tuhan. Nah, lalu Musa mulai memberkati. Nah, kita sudah belajar berkatnya Ruben, kita sudah belajar berkatnya Yehuda. Ruben itu anak pertama. Tapi anak kedua Simeon dan Lewi dilewati. Lalu masuk anak yang keempat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa anak kedua Simeon kok nggak ada kata-kata berkatnya itu? Yang kita pelajari di sini ya. Ya, catatan kecil ya. Ini fakta. Dalam nyanyian dalam doa berkat Musa ini daftarnya ini seperti ini. Ruben, sudah kita lihat ya. Yehuda minggu yang lalu. Hari ini kita lihat Lewi. Simeon tidak ada. Nah, Lewi itu anak keempat. Lalu Benyamin itu anak terakhir. Lalu ada Yusuf. Nah, Yusuf itu digabung ya. Manasye, suku Efraim. Karena dua-duanya anaknya Yusuf. Jadi nomor 5 ini penggabungan 2 suku. Lalu Sebulon dan Isakar dijadikan satu. Lalu Gad, lalu suku Dan, suku Naftali, dan suku Asher. Sampai terakhir, suku Simeon tidak ada dalam daftar. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabannya yang saya mengerti, karena ini kan kitab ulangan. Periode berikutnya namanya kitab periode Yosua. Setelah Yosua meninggal, Yosua diganti para tua-tua meninggal diganti dengan hakim-hakim. Berarti periode Yosua dan periode hakim-hakim, ternyata Simeon itu dimasukkan dalam Yehuda. Berarti kita paham sekarang. Berarti si Simeon ini sudah termasuk di dalam suku Yehuda sebelumnya. Kenapa? Nah, ini yang kedua dijelaskan. Wilayah yang dibagi tanah perjanjian untuk suku Simeon itu di barat daya Yehuda. Nah, itu berbatasan dengan 5 kota Filistin ya. Ada Gad, Ekron dan sebagainya itu ya. Itu pun wilayahnya orang Yehuda. Ayo kita lihat petanya. Lihat. Saudara lihat ya. Ini suku Simeon, wilayah suku Simeon, saya lihat dalam lingkaran ini. Nah, ternyata mereka
bagian dari suku Yehuda. Makanya dijelaskan tadi tuh dalam bagian nomor 1. Simeon dimasukkan dalam wilayahnya Yehuda. Kenapa? Itu keterkaitan dengan berkatnya si Yakub. Ingat ya, berkat Musa Ulangan 33 ini terkait dengan berkat bapaknya suku-suku namanya Yakub. Nah, si Yakub memberikan berkat sebelum meninggal sama seperti Musa. Nah, memberkati Simeon dan Lewi. Ini kata-katanya. Kita baca 2, 3. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Baru ngeh kenapa Simeon tidak diberkati. Nggak ada kata berkat khusus karena bapaknya sudah ngomong, aku menyerahkan mereka ke dalam suku-suku. Ini berkatnya Simeon dan Lewi. Nah, kita sedikit pelajarin ya. Simeon, Lewi itu anak kedua, anak ketiga. Dari mana? Dari istri pertama, namanya Lea. Lea nggak dicintai. Kenapa dikasih nama Simeon? Simeon, Simon itu sama ya. Heard, dengar. Kenapa? Asal kata Ibrani ya. Selalu pakai bentukan compound. Jadi dua kata digabung. Simon, Tuhan Allah telah mendengar, Allah telah mengabulkan. Kenapa? Karena ini anak hasil jeritan doa. Istri yang tidak dicintai. Dan Tuhan mendengar, ngasih dia anak. Nah, dua bersaudara ini kompak. Kompak kenapa? Ceritanya, papa itu kamu membusukkan namaku. Nah, memang kasusnya Dina adiknya diperkosa, adik kandung mereka. Nah, mereka balas dendam yang memperkosa anaknya raja Sikem. Nah, Sikem lalu berinisiatif, gimana kalau adikmu menikah dengan kami, mau tanggung jawab. Nah, mereka menunjukkan waktanya. Oke, ya enggak apa-apa. Tapi mereka punya niat jahat. Nanti kalau kamu mau gabung jadi keluarga kami, kamu mesti disunat. Ingat ya. Berarti yang disunat pertama kali di dunia itu orang Israel. Saudara harus paham ya. Karena bangsa itu bangsa Arab, orang Mesir, orang Kanaan, belum semuanya disunat. Nah, ketika mereka setuju, bangsa ini setuju disunat, waktu lagi kesakitan dibunuh. Nah, ini makanya dia bantai penduduk Sikem. Nah, itu sebabnya papanya negor. Papa yang sudah tua, ini peristiwa yang sudah lama sekali. Sekarang papanya mau meninggal. Berkatnya itu ingat waktu dulu membantai. Aku akan membagi-bagikan mereka, menyerahkan mereka. Jadi dengan pengkhianatan mereka terhadap orang Sikem, Simeon dan Lewi bawa aib buat keluarganya. Dan mereka mesti lari. Nah, mereka kakak adik bersatu untuk tujuan kejahatan. Bersatu untuk kejahatan, konsekuensinya dicerai-beraikan, diserahkan. Wah, ini keren ya. Bersatu, disebarkan, diserahkan seperti itu. Nah, ketiga anak yang tertua, anak pertama Ruben, Simeon, Lewi dikeluarkan dari berkatnya. Hak kesulungan, ya, keistimewaannya dikeluarkan seperti itu.
Dan Yakub mengucapkan kutukan atas kemarahan Simeon dan Lewi karena keganasan dan kekejaman mereka. Mereka tidak dihapus berkatnya, tapi disebar. Nah, suku Lewi sesudah ini kita belajar ya, tidak dapat bagian, tapi akhirnya diberkati. Itu sebabnya kita belajar sekarang. Kenapa dari kutuk bisa diberkati seperti itu? Nah, suku Simeon hanya terima sebagian kecil dari Yehuda, dan Simeon Lewi mewakili persatuan kejahatan, terima hukuman perpecahan. Nah, ingat ya, ini ratusan tahun yang lalu. Tapi berkat itu masih terjadi. Nah, pemulihan Tuhan yang luar biasa, Lewi dipulihkan karena jadi pelayan Tuhan, jadi imam, jadi hamba Tuhan di tempat yang kudus, di tabernakel sebagai pengajar. Oke, kita baca. Sekarang berkatnya Musa, kenapa Simeon tidak disebutkan? Kita belajar dari cerita sejarahnya. Sekarang kita baca berkat Musa khusus untuk orang Lewi. 2, 3. Tentang Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa. Dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Pelan-pelan, apa berkatnya? Biarlah Urim, Tumim dan Urim-Mu, Urim Tuhan, menjadi kepunyaan orang yang dikasihi. Berarti sekarang orang Lewi dari dihukum, kenapa dikasihi Tuhan? Nah, kita lihat ya, Urim Tumim, apa itu? Urim Tumim itu dua batu mulia ya. Jangan pikirkan permata, tapi mulia itu karena dianggap kudus. Nah, biasanya imam besar yang pegang. Nah, kalau orang Israel mengundi, nah kalau saudara masih ingat ya, undi dibuang di pangkuan. Saya pernah khotbah itu, Amsal. Tapi keputusannya berasal dari Tuhan. Nah, kalau undi dalam hal yang kudus, yang menentukan itu imam. Jadi Urim dan Tumim ini diberikan kepada imam besar. Untuk apa? Untuk mengundi. Apa? Wilayah, siapa yang berdosa, mengundi perang pada waktu itu. Ya. Jadi, kepada imam besar, pada ayat ini disebut orang yang kukasihi. Kalau King James Version berkatakan orang kudus Allah. Makanya karena jabatannya kudus, tandanya dikasih patam. Ya. Kayak bando gitu ya. Di kepalanya ada tulisannya kudus bagi Tuhan. Sebentar, saya keluarkan. Ini patamnya. Nah, di sini ukir-ukiran dari emas murni. Ya. Lalu ini pakai kemeja lenan halus putih, pakai celana terbuat dari lenan dan ikat pinggang paha yang panjang, lalu pakai gamis. Nah, giring-giring ya, biru dengan giring-giring bentuk buah delima, pakai efod ya, emas biru ungu dengan permata krisopas, pakai sapu pengikat, ikat pinggang, pakai tutup dada, lempeng di dada yang ini seperti ini. Lalu ada namanya dua batu, Urim dan Tumim. Nah, Urim Tumim ini disimpan sama imam besar. Untuk apa? Nah, seperti ini. Kalau perang, kalau menentukan sesuatu, jadi peranan imam besar itu yang menentukan suara Tuhan. Boleh berangkat perang apa enggak? Kita bisa menang apa enggak? Ingat ya. Sebentar, saya enggak kayak tok moto saya, saudara ya. Yang putih itu namanya, lihat ya, Alef, Res, Yod, sama Mem. Urim, itu bacanya begitu ya. Memang enggak ada vokalnya di situ. Urim. Nah, Tumim itu yang hitam. Jadi Urim dan Tumim itu dua batu yang ceper gitu ya. Diukir, dikasih tulisan.
macam-macam ya, ada yang bilang hitam putih, tapi ini menolong kita untuk bisa mengerti. Nah, sisinya kayak gini ya, batu. Nah, satu sisi dikasih nama Urim dan Urim. Urim dan Urim, dua batu. Nah, kenapa Urim? Ada yang berkata Arar, ada yang mengutuk, ada yang berkata Or itu terang, bahasa Ibrani ya. Tapi banyak orang mengatakan ini Arar. Jadi kalau batu itu dilempar imam, misalnya saudara orang Israel, kita ngadapin tentara Filistin, kita perang apa enggak? Tanya Tuhan. Nah, dulu Musa langsung ngomong sama Tuhan. Nah, Yosua jarang. Itu sebabnya pakai imam besar. Datang sama imam besar, dikeluarkan batunya. Undi dibuang di pangkuan, dilempar, duduk. Keluarnya Urim sama Urim. Berarti Tuhan berkata apa? Tidak boleh berangkat perang. Itu jawaban Tuhan. Nah, kalau dua sisi, sekarang dibalik, yang terbalik itu tulisannya Tumim dan Tumim, berarti artinya, asal katanya tamam. Tamam itu sempurna. Berarti berangkat perang. Simpel kan? Nah, pernah bacakan di Alkitab, Tuhan tidak memberikan jawaban. Kenapa? Karena yang satu Urim dan Tumim, berarti Tuhan nggak kasih jawaban. Jadi kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim itu baru bisa ngeh. Ingat ya, Daud mau berangkat perang. Akankah orang-orang kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan menjawab, ya. Saudara pasti bingung. Si ngomong ya ki sopo? Ya karena Urim Tumim ini. Bisa paham ya? Ya kenapa? Karena dua-duanya Tumim. Undi dibuang di pangkuan, keputusannya berasal dari Tuhan. Itu kata Amsal. Baru kita paham ya. Berapa lagi? Jadi Harun imam besar dan semua keturunannya itu dari suku Lewi. Dan sering digunakan Urim dan Tumim. Nah, sekarang saudara lihat, sesudah zaman Yosua masih dipakai. Ya, zamannya hakim-hakim masih dipakai. Zamannya raja-raja kadang dipakai, kadang tidak. Tapi sesudah itu zaman kerajaan sesudahnya nggak ada sama sekali. Kenapa orang Israel tidak pakai Urim Tumim untuk tanya keputusan Tuhan? Karena jawabannya ini, sudah ada Nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu artinya spokesman, juru bicaranya Tuhan. Tuhan ngomong, Nabi berkata demikian. Jadi tidak perlu lagi Urim dan Tumim lagi. Cukup suara Nabi yang ngomong. Nah, sekarang kita belajar. Nah, kenapa Lewi dari dikutuk bisa diberkati? Ini menolong kita ya. Memikirkan, kok kayaknya hidupku dikutuk. Tapi bisa enggak Tuhan ubahkan? Nah ini, sejarahnya seperti ini. Dalam Keluaran yang tadi itu kita baca, ada peristiwa lembu emas. Musa naik ke gunung kan, dengar Tuhan kasih perjanjiannya lewat Lobato. Setelah 40 hari Musa turun, orang Israel mulai menyembah lembu emas yang dibikin oleh si Harun. Dibanting sama Musa, Lobato itu, Musa langsung berdiri, siapa yang memihak Tuhan? Lalu suku Lewi datang. Ambil pedangmu, bunuh. Makanya ayat yang kita baca, tidak peduli itu keluarga, orang tua, anak, mereka bunuh. Kenapa? Membela kekudusan Tuhan. Wah serem ini ya bacanya gitu ya. Tapi di satu sisi, ingat ya, ini berkat Musa bukan karena suku Lewi, dia suku Lewi. Musa ngomong tidak berani ngomong kalau tidak Tuhan yang ngomong. Ini pilihan Allah sendiri. Nah, dalam cerita ini, ingat ya, dalam peristiwa ini Musa menceritakan latar belakang kenapa kutuk itu jadi berkat. Jawabannya karena memilih Tuhan, karena lebih pilih cinta Tuhan daripada cinta keluarga. Itu kuncinya di situ. Jadi kutuk Lewi diubah jadi berkat. Tapi ingat ya, konsekuensi dosa. Nah kebanyakan orang Kristen selalu tidak paham. Saya diampuni Tuhan, saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, ya, tapi masih ada konsekuensi.
tercecer, tapi tidak dikutuk. Tercecer tapi diberkati. Paham sekarang? Ini menolong kita sekarang ngerti. Kalau saudara merasa hidup saudara dikutuk sama Tuhan, Tuhan bisa rubah jadi berkat. Amin. Caranya ya tadi toh. Watak kita dari jahat berubah jadi cinta Tuhan. Tuhan toh, itu gambarannya seperti itu. Nah, tapi konsekuensi ingat ya. Orang Lewi disebar di sini. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak orang-orang Israel. Simeon tetap. Dan lihat ya, ada 3 kota di barat, 3 kota di timur, bilangan sudah bilang. 6 kota itu menjadi kota perlindungan, itu kotanya orang Lewi. Yang jadi hakim. Masih ada 42 kota penggembalaan. Dalam peta ini semua kota-kota. Jadi disebar, betul-betul Tuhan sebar. Ya, engkau harus berikan 42 kota. Dan orang Lewi ada di tengah-tengah suku. Untuk apa? Ngajari mereka firman Tuhan. Ngajari mereka takut sama Tuhan. Jadi hakim. Ayat 10, Ulangan 33 ayat 10. 2, 3. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Nah, berkat Tuhan apa? Bagi para imam dari suku Lewi harus mengajar. Ya, mengajar peraturan dan hukum Allah kepada Yakub. Nah, Yakub kan sinonim dari Israel. Memimpin ibadah dan sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang meragukan dan sulit seperti itu. Nah, kalau sekarang kan secara rohani gereja saudara dan saya ini imamat Lewi. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat, tetap ada pemimpin, namanya imam besar. Imam besar kita Tuhan Yesus. Dan dia percayakan penggembalaan ini juga kepada saya. Gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-11. 2, 3. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Ingat ya, berkati Tuhan kekuatan Lewi. Sebagai apa? Imam. Berkenanlah kepada pekerjaannya. Di mana? Di rumah Tuhan. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia. Melawan hamba Tuhan. Membenci dia. Nah, sekarang lihat ya. Doa dan peringatan Musa. Berkati ya Tuhan kekuatannya. Mereka nggak dapat tanah warisan. Tidak ada punya tanah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan yang berkati. Nah, gimana Tuhan mensejahterakan mereka dalam harta benda? Dikasih penghiburan lewat segala sesuatu yang ditetapkan. Lalu apa? Persembahan umat. Jadi saudara bisa paham ya. Sama seperti saudara yang memberikan persembahan. Nah, misalnya persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Nah, itu sama seperti yang saya terima ini seperti ini. Kenapa? Karena saya tidak pekerja dunia seperti itu. Ingat, walaupun mereka tidak punya tanah warisan, Tuhan berkata, Allah berkata, akulah yang menjadi bagianmu. Jadi nanti persembahan ada yang sebagian menjadi milik mereka seperti itu. Lalu berkatnya yang berikutnya. Baca 2, 3. Berkenanlah kepada pekerjaannya, baik demi dirinya sendiri maupun demi orang-orang yang dilayaninya. Allah mau menerima mereka dalam pelayanannya. Khusus hanya orang Lewi. Nah, ingat ya. Kita kan sering nyanyi, perkenananmu yang teduhkan hatiku. Nah, itu yang paling penting. Tuhan berkenan atas pelayanannya seperti itu. Yang ketiga, 2, 3. Remukanlah pinggang orang yang melawan dia. Apa itu? Allah mau melakukan bagiannya.
melawan semua setru dan musuh-musuhnya. Kenapa? Musa paham, hamba-hamba Tuhan pasti punya banyak musuh. Kenapa? Dibenci, berusaha mencelakakan, karena iri hati. Ini contoh dalam kitab sebelumnya ya. Nah ini, dalam Bilangan 16, Korah, sama-sama orang Lewi. Tidak puas, kepingin merebut jabatannya imam besar, Harun. Kenapa? Iri hati. Mereka sebenarnya sudah lupa. Dalam Imamat 10, apa itu? Inilah Nadab Abihu. Mereka membawa api asing. Dan yang terjadi, lihat, Bilangan 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraan, membarui api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ini anaknya Harun. Imam salah, dihukum Tuhan, mati. Balik lagi. Nah, Korah datang anak Abiram, dia pimpin 2 suku. Ayo kita lawan. Statusnya imam besar dan statusnya pemimpin umat. Ditambah 250 pemimpin. Makanya yang kita pelajari ini bisa kita lihat ya. Oke, saya terangkan. Jadi musuh-musuh ini ingin merampas, menentang tugas jabatan, tidak mau tunduk otoritas. Ada yang berusaha menggulingkan jabatan keimamannya. Dan doa ini nubuatan Tuhan, Allah pasti buat perhitungan. Siapa yang menjadi musuh hamba Tuhan. Ingat ya, kalau hamba Tuhannya salah, hamba Tuhan dihukum. Tapi kalau hamba Tuhan diperlakukan tidak adil dan tidak ada yang ingin berbuat jahat, orang itu hamba Tuhan itu tidak tahu. Dan lihat ceritanya, hukuman Tuhan, bumi terbelah, Korah CS, dan keluarganya hartanya langsung ditelan bumi. Apalagi hukuman api, 250 pemberontak dibakar sama Tuhan. Oh, ini yang menarik ya. Wow, bagaimana orang yang bisa dikutuk Tuhan, bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa dan diistimewakan Tuhan. Saya bingung cari penerapannya ya. Lalu saya ketemu cerita yang cukup luar biasa, dan klip ini cuma panjangnya 6 menit. Makanya saya lihat tadi itu jam. Oh cukup. Ini pendeta Han Chung Reo, dia orang Korea, orang Cina keturunan Korea. Ingat ya, semenanjung Korea dibagi 2 kan, Korea Selatan sama Korea Utara. Antara Korea Utara perbatasan langsung dengan Cina, dan ada banyak orang Korea Utara, berdarah Korea Utara yang jadi warga negara Cina di perbatasan. Dia melayani di situ. Nah, dia punya hati untuk orang Korea Utara. Gimana caranya orang yang komunis, negara yang paling membenci Kristen nomor 1, bisa diselamatkan. Dia jadi pendeta yang bisa memenangkan 1000 orang Korea Utara secara diam-diam, tapi akhirnya dia mati. Ayo kita lihat klipnya. 이 초등학교에서 우리는 선교사들은 모두 승냥이 In 때라고 primary school, we were taught that all missionaries were terrorists. 나중엔 They 잘해두지만 told us that a missionary will be nice to you at first, but when they get you into their homes, then they will kill you and eat your 선교사들은 liver. 모두 승냥이 때라고 배웠습니다. 우리 마을에는 먹을 것도 없고 There was no food and no work in my village. 다른 사람처럼 Like 상속님에다 some others, I snuck across the mountain border into China.
맥에 팔려고 버섯을 땄는데 I picked mushrooms in the hopes of selling them in Chiang Mai. I don't speak Chinese at all. 한 사람을 만났습니다. But in the mountains, I met a man. 거의 팔 거면 내가 팔아주겠소. 그 사람이 He 내가 said, 딴 버섯을 I can sell 팔아준다고 말이죠. those for you. And he didn't cheat me. He gave me all the money from the sale. At that time, I didn't know he was Pastor Han. 再见。 Over the next 2 years, I went back several times. Each time, Pastor Han helped me. One day, I asked why he would do this, for he himself was in great danger for assisting a North Korean. It is because I am a Christian, he said. That made me afraid. Was he going to eat my liver? 하나님은 살아계셔. 모든 One day, Pastor Han said to me, God is real. There is hope for every person. I could not believe he would say that word. God. Nobody says that word. We know it is an act of treason. To speak the name of God can lead to soldiers coming in the night. There will be no trial. No journalists will write about you, and no one will ever dare ask where you have gone. 하루는 One day I asked Pastor Han for a Bible. He knew that if I was caught with a Bible, my life would be in danger. But over time, I persuaded him. I showed the Bible to my wife. 성경이요? At first, she refused to even look at it. Why would you bring that here? She cried. She knew that if anyone reported that you had even glanced at a Bible, you would be arrested. And not just you. You and all your relatives sent to the concentration camps for years and years and years. 시간이 지나면서 제 아내도 Over time, my wife too 하나님이 learned that God 살아계신다는 is 것을 real. 알게 되었지요. 제 아내도 She found hope. 희망을 갖게 된 것입니다. 그러고 나서 And then I shared the word of God with my best friend. 너도 이 책 보면 알 거야. 저는 It was very dangerous for me to share. 너무 위험했습니다. 다시는 연락하지 말라. 우리 모두한테 좋은 소식이야. It was very dangerous for him to listen. One day in the summer of 2016, we heard that some North Korean assassins were being honored by the government, rewarded for their good work for killing a terrorist missionary in Chiang Mai. We knew it was Pastor Han. Who else could it be? 우리는 너무 두려웠습니다. We were frightened. 그들이 내가 Did they 한 know 목사와 he 연계가 was my 있다는 friend? 것을 Did they know I had met with him many 내가 times? 여러 번 한 목사를 만났다는 것을 알아냈을까? 이러다 우리도 죽는 거 아닙니까? 아, 방역 도는 소리. 한 목사님은 Pastor Han gave his life, but he gave hope to me and to many other North Koreans. 북한 주민들에게 And despite the ever-present danger,
many of us will continue to share the message that God is real. 우리들은 하나님이 살아계신다는 사실을 계속해서 다른 사람들에게 We 말해. hope that our sacrifice, when the day comes, will be worthwhile, 우리도 just 희생할 가치가 like it 있다고 was 생각합니다. for Pastor Han. 한 목사님이 그러셨던 것처럼 말입니다.